Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, 2 terduga teroris berhasil dilumpuhkan dalam kontak senjata antara kelompok Santoso dengan aparat gabungan TNI Polri di Pegunungan Desa Talabosa, Kecamatan Lore Piore, Kabupaten Poso pada Selasa pagi. Saat ini aparat gabungan TNI Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut. Kontak senjata terjadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia bagian tengah. Kontak senjata berawal dari aksi penyisiran yang dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri di Pegunungan Desa Talabosa. Saat melakukan penyisiran, tim gabungan TNI Polri bertemu dengan kelompok terduga teroris pimpinan Santoso. Pengejaran kelompok Santoso kini difokuskan ke wilayah Pegunungan Lore. Info awal bahwa ada 2 terduga teroris lagi yang bisa dilumpuhkan. Sementara itu dulu, nanti kita update lagi karena masih belum. Lokasinya pun belum, kondisi korban juga belum. Beberapa partai politik mengaku belum membuka pendaftaran bakal calon gubernur DKI meskipun Basuki Cahayapurnama sudah memastikan maju melalui jalur independen. Sikap menunggu yang dilakukan partai politik dinilai oleh pengamat politik sebagai bentuk kesombongan politik. Meski Basuki Cahayapurnama sudah memastikan maju pada Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen, namun sejumlah partai politik justru bersikap santai dan menunggu situasi dinamika politik yang terjadi. PDI Perjuangan mengaku belum membuka pendaftaran bakal calon gubernur DKI meskipun sudah membidik beberapa kader terbaiknya untuk dicalonkan. Sedangkan Partai Demokrat masih merahasiakan siapa jagoannya yang akan dicalonkan. Kalau ini banyak, mau kita lihat dari Mas Ganjar, dari Bu Risma, bahkan kalau kita lihat popularitasnya Pak Rano Karno juga tinggi. Nah ini semua masih memungkinkan dan kita belum tahu apakah semua ini juga mendaftar nanti di PDI Perjuangan. Nah termasuk juga Pak Ahok, termasuk juga Pak Jarod yang kita memang perhitungkan. Nah mari kita sama-sama berikan kesempatan kepada mereka untuk mendaftar di kita sebenarnya itu. Pokoknya ini kan ada banyak calon-calon termasuk Ahok juga ya. Tentu bisa jadi pertimbangan ya. Ada Pak Ahok, ada siapa lagi itu? Ada banyak juga ya, mungkin ada 5 sampai 10 orang kali yang ingin mengajukan. Kita lihat yang terbaik tentu ya, nantinya akan mengkerucut siapa-siapa yang terbaik, itu yang akan menjadi pertimbangan terbaiknya pada Demokrat. Sikap partai politik yang terkesan menunggu dan pasif disesalkan pengamat politik Ray Rangkuti. Menurutnya keengganan partai politik mendekati figur yang berpotensi merupakan bentuk kesombongan politik. Hitungan mereka sih menurut saya sederhana ya, elektabilitas ya. Kalau elektabilitasnya tinggi, mereka mestinya berminat. Nah, masalahnya menurut saya adalah partai-partai ini nggak mau datangin orang gitu loh. Jadi seolah-olah harus orang yang datang ke partai gitu. Jadi ada unsur jumawa lah di dalam gitu. Ini kan kami partai, orang gede, orang besar. Kalau kita lihat argumen-argumen dari PDI Perjuangan juga kan kemarin begitu tuh kan. Kita ini kan partai. Kita ini udah dapat suara sekian, bla bla gitu. Jadi seolah-olah oleh karena itu bukan mereka yang melamar, tapi mereka yang dilamar, kira-kira gitu. Meski banyak pihak mendukung majunya Ahok sebagai calon gubernur DKI melalui jalur independen, namun tindakan tersebut dikritik partai politik. PDI Perjuangan bahkan menuding sebagai bentuk deparpolisasi. Tim Liputan Metro TV. Basuki Cahayapurnama atau Ahok memutuskan berlaga di Pilkada 2017 melalui jalur perseorangan. Teman Ahok yang menjadi ujung tombak pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono berkejaran dengan waktu untuk memenuhi syarat minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang saya hormati Gubernur DKI Bapak Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama hadir di Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jakarta Januari lalu. Ahok duduk di barisan depan bersama para kepala daerah kader partai pemenang pemilu 2014 itu. Ahok bukan kader PDI Perjuangan.
namun dia sudah dekat dengan Megawati Soekarno Putri sejak menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menuju pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Jakarta tahun 2017, Ahok berharap dukungan dari partai yang menguasai DPRD Jakarta ini. Terlebih, Ahok merasa cocok berduet dengan Jarod Saiful Hidayat memimpin Jakarta. Namun Senin lalu, Ahok memutuskan bersama teman Ahok maju lewat jalur perseorangan atau calon independen. Ahok memilih Heru Budi Hartono sebagai pasangannya. Heru tak lain adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta yang ditunjuk Ahok memimpin badan itu sejak 2015. Pria kelahiran Medan ini telah 20 tahun berkecimpung sebagai pamong atau pelayan masyarakat di Jakarta. Ahok adalah petahana atau incumbent yang paling tinggi elektabilitasnya. Dalam survei CSAS Januari lalu, elektabilitas Ahok hanya bisa disaingi Ridwan Kamil dan Tri Risma hari ini. Selisih elektabilitas antara Ahok dengan Kang Emil dan Bu Risma sangat lebar. Belakangan, sejumlah nama yang mengincar posisi calon gubernur beredar. Ada Yusril Iza Mahendra, Adi Aksa Daud, hingga Sandiaga Uno. Namun sampai sekarang, semua masih cair. Selamat berjumpa kembali dalam The Headlines, dan topik kita kali ini adalah Ahok maju melalui jalur perseorangan. Kami sudah mengundang Andreas Ferreira, salah satu ketua DPP PDI Perjuangan. Lalu ada Taufik Basari, ketua DPP Partai Nasdem. Dan di sebelah kiri saya ada Gun Gun Haryanto, peneliti politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, serta Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Sebelum kita mulai, saya mau konfirmasi pendek. Nasdem tetap dukung Ahok walaupun dia sudah maju dari jalur independen. Ya, dari awal kita tetap mendukung Ahok meskipun maju dari jalur independen. PDI Perjuangan tampaknya tidak lagi, begitu ya? Ya, kita juga belum pernah menyatakan mendukung. Jadi sebenarnya gini, soal Pak Ahok kan beliau yang selama ini mengatakan mendekati bahwa PDI Perjuangan. Kemudian beliau juga yang meninggalkan PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya prosesnya itu kan masih jauh lah gitu, karena kita masih di dalam proses penjaringan dan kemudian masuk ke dalam. Buat PDI Perjuangan masih jauh, tapi Ahok sudah mungkin tidak punya kesempatan lagi gitu ya. Harus terdesak oleh waktu dan maju lewat jalur perjuangan. Saya memang melihat seandainya kita di tempatnya Ahok ini ya, kita melihat ini ada problem waktu kan. Sementara dari PDIP, Ibu Mega kan ingin PDIP itu ikut prosedur, jadi ini harus diputuskan oleh Ketua PDIP DKI gitu kan. Nah, sementara Ahok melihat kalau menunggu itu ada ketidakpastian, ada pengalaman disiplin PDIP ini tidak selalu bisa diandalkan. Contohnya kan di Surabaya, kasus Ibu Risma, nyaris Ibu Risma itu Enggak maju, padahal dia orang yang beda, kasusnya beda. Memang tidak persis bukan sama. Karena partai, tapi itu karena sistem pemilu pada waktu itu soal calon perseorangan, bukan karena PDI Perjuangan. Saya betul, tidak persis sama seperti itu. Tapi kan ada soal kasus Ibu Risma dan wakilnya. Ini memang kemampuan PDIP untuk memegang lokal partai itu juga tidak jadi jaminan lah gitu loh. Bukan saya bilang itu pasti melalui loh, tapi tidak bisa dijadikan jaminan sementara waktu udah ini. Jadi risikonya terlalu besar buat Ahok. Jadi sudah menurut Mas BM sudah tepat lah ya. Sekarang ini diambil putusan maju. Bukan sudah tepat. Kalau saya jadi Ahok nggak punya pilihan lain. Pasti salah satunya adalah pergerakan incumbent dan Pak Ahok elektabilitasnya paling tinggi sampai berdasarkan hari ini. Survei ya. Sehingga ketika dia jadi atau tidak jadi diusung partai, pasti skema-skema koalisi dibaca menjadi hal yang urgent untuk partai politik. Contohnya misalnya kalau kemarin Pak Ahok jadi chemistry itu terbangun dan kemudian real menjadi dukungan politik PDI Perjuangan, tentu yang lain-lain itu kemudian akan menurut saya konsolidatif. Konsolidatif pada paling tidak minimum-minimumnya 2 skema koalisi. Ya kan kalau kita bicara peta DKI, pertama yang kemarin ya sebelum Pak Ahok keluar itu kemungkinan PDI Perjuangan ya kan yang menjadi pilar dengan taruhlah partainya Mas Nasdem, kemudian bisa saja dengan Hanura kah, dengan misalnya dan PKPI kah. Yang kedua tentu bicara skema koalisi yang juga sama besar di DKI di
suara kedua ya. Kalau Partai Gerindra, ya. Gerindra, PKS dan beberapa partai tengah. Dan tentu Golkar dan Demokrat itu juga pergerakannya kan masih dinamis. Sehingga kalau Pak Ahok kemarin jadi didukung oleh PD Perjuangan, yang lain pasti harus mengonsolidasikan kekuatan kan gitu. Iya, dan sekarang kalau maju independen, yang lain juga harus konsolidasi. Ya. Begitu Mas Taufik Basari ya? Iya, iya. Dari awal kita sudah nyatakan bahwa Partai Nasdem mendukung Ahok, baik itu pilihannya adalah jalur perseorangan ataupun jalur parpol. Kalau jalur perseorangan kita akan bantu untuk mengumpulkan KTP. Kalau misalnya jalur parpol kita akan ajak partai-partai lain. Nah, tapi sejauh ini sepertinya akan maju untuk jalur perseorangan atau independen. Itu kenapa kemudian sekarang Nasdem kerjasama sama teman Ahok begitu Isa? Ya, begini, bahkan sebelum akhirnya memutuskan Pak Heru menjadi calon wakil dan mengarah pada independen, kita pun sudah memulai membantu mengumpulkan KTP itu. Jadi sebelum memutuskan apakah independen ataupun parpol, kita sudah mulai. Kenapa? Karena buat kita penting juga untuk berkoalisi dengan rakyat, gitu ya. Koalisi ini kan tidak hanya harus dibangun dengan partai politik saja, nah, tapi dengan pemilih yang rasional, sudah ada inisiatif-inisiatif sendiri dari masyarakat. Ya, bagi Partai Nasdem tidak ada salahnya juga kita juga berkoalisi dengan partisipasi masyarakat yang sudah bergerak. Bagaimanapun kelihatan ada dukungan cukup besar gitu ya, kalau sekarang lebih dari 700 misalnya gitu. Betul, ya. Betul. Oke, Pak, PDI Perjuangan tapi tidak kemudian memikirkan hal-hal seperti ini. Jadi gini, bagaimana kemudian ikut ke dukungan warga gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda antara mendukung dan mengusung. Di dalam proses pilkada ini gitu. Baiklah. Nah, kalau saya mendukung, kalau PDI Perjuangan itu partai satu-satunya partai yang bisa mengusung di pilkada DKI karena kita punya 28 kursi. 28 kursi itu lebih dari 20%. Nah, yang lain harus bergabung. Nah, di dalam proses ini ya kita lihat bahwa ada teman-teman Ahok yang juga memperjuangkan melalui jalur independen. Sebenarnya hubungan dengan Pak Ahok sangat bagus dan selama ini juga tidak ada masalah gitu, tidak ada persoalan sama sekali gitu. Nah, kalau Mas Taufik Basari berhubungan berkomunikasi dengan teman-teman Ahok, teman Ahok, PDI Perjuangan pernah nggak suatu kali berbicara dengan teman Ahok? Ya kita nggak tahu juga teman Ahok yang mana gitu, karena sekian ribu orang. Tapi artinya beberapa kali saya secara pribadi pernah ketemu gitu ya, pernah ketemu di dalam forum. Walaupun kan di media ada nama-nama gitu kan yang mereka yang gini. Jadi kalau soal mengusung ini kan sebenarnya PDI Perjuangan bisa mengusung Pak Ahok juga gitu. Karena dengan 28 kursi tadi bersama dengan kalau teman-teman Ahok mau menjadi juga memberikan dukungan bisa. Cuma mereka menghendaki mereka yang mengusung. Mereka yang mengusung, artinya teman Ahok yang mengusung. Partai cukup mendukung gitu. Ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi partai ikut mendukung, teman Ahok yang mengusung. Nah, sehingga kemudian ya kalau memang situasi dan Pak Ahok memilih yang itu. Itu makanya kemudian masuk jalur independen gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau saya sih melihat nih yang cerdas nih Pak Surya Paloh atau Nasdem sebetulnya. Karena begini, dengan suara yang kemarin terkumpul aja 500 berapa ribu, 700 sekian. Tidak ada satupun partai di DKI yang berhasil meraih suara sebanyak itu. Ya, jadi artinya Ahok ini akan menjadi. Jangan salah loh, banyak anak-anak dari teman saya yang PDI Perjuangan tuh juga temannya Ahok. Ketika situasi seperti ini mereka berubah juga. Ya, nggak apa-apa. Tapi maksud saya gini, bahwa jumlah kita kumpulkan nih, kita cek setiap partai yang ada di DKI. Tidak ada suaranya yang melebihi suara yang dikumpulkan temannya Ahok. Artinya kalau dia temannya Ahok itu satu partai, dia sudah unggul di DKI ini. Iya kan? Tapi karena dia bukan partai, maka saya duga kalau sebagian suara ini bisa jadi ladangnya Nasdem. Jadi kalau Ahok ini berhasil di pemilu berikutnya, saya tidak heran kalau Nasdem menjadi partai pemenang di DKI. Dan ini sudah terbukti di India. Di India itu ada namanya partai orang biasa, ya, partai orang India yang semangatnya dari anti korupsi aja. Memang dia secara nasional tidak terlalu istimewa. Tapi partai ini tahun lalu di New Delhi pada pemilihan lokal dari 70 kursi parlemen lokal. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, 2 terduga teroris berhasil dilumpuhkan dalam kontak senjata antara kelompok Santoso dengan aparat gabungan TNI Polri di Pegunungan Desa Talabosa, Kecamatan Lore Piore, Kabupaten Poso pada Selasa pagi. Saat ini aparat gabungan TNI Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut.
Kontak senjata terjadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia bagian tengah. Kontak senjata berawal dari aksi penyisiran yang dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri di pegunungan Desa Salabosa. Saat melakukan penyisiran, tim gabungan TNI Polri bertemu dengan kelompok terduga teroris pimpinan Santoso. Pengejaran kelompok Santoso kini difokuskan ke wilayah pegunungan Lore. Info awal bahwa ada dua terduga teroris lagi yang bisa dilumpuhkan. Sementara itu dulu, nanti kita update lagi karena masih belum. Lokasinya pun belum, kondisi korban juga belum. Beberapa partai politik mengaku belum membuka pendaftaran bakal calon gubernur DKI meskipun Basuki Cahayapurnama sudah memastikan maju melalui jalur independen. Sikap menunggu yang dilakukan partai politik dinilai oleh pengamat politik sebagai bentuk kesombongan politik. Meski Basuki Cahayapurnama sudah memastikan maju pada Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen, namun sejumlah partai politik justru bersikap santai dan menunggu situasi dinamika politik yang terjadi. PDI Perjuangan mengaku belum membuka pendaftaran bakal calon gubernur DKI meskipun sudah membidik beberapa kader terbaiknya untuk dicalonkan. Sedangkan Partai Demokrat masih merahasiakan siapa jagoannya yang akan dicalonkan. Kalau ini banyak, mau kita lihat dari Mas Ganjar, dari Bu Risma, bahkan kalau kita lihat popularitasnya Pak Rano Karno juga tinggi. Nah ini semua masih memungkinkan dan kita belum tahu apakah semua ini juga mendaftar nanti di PDI Perjuangan. Nah termasuk juga Pak Ahok, termasuk juga Pak Jarod yang kita memang perhitungkan. Nah mari kita sama-sama berikan kesempatan kepada mereka untuk mendaftar di kita sebenarnya itu. Pokoknya ini kan ada banyak calon-calon termasuk Ahok juga ya. Tentu bisa jadi pertimbangan ya. Ada Pak Ahok, ada siapa lagi itu? Ada banyak juga ya, mungkin ada 5 sampai 10 orang kali yang ingin mengajukan. Kita lihat yang terbaik tentu ya, nantinya akan mengkerucut siapa-siapa yang terbaik. Partai Nasdem mendukung Ahok, baik itu pilihannya adalah jalur perseorangan ataupun jalur parpol. Kalau jalur perseorangan kita akan bantu untuk mengumpulkan KTP. Kalau misalnya jalur parpol kita akan ajak partai-partai lain. Nah, tapi sejauh ini sepertinya akan maju untuk jalur perseorangan atau independen. Itu kenapa kemudian sekarang Nasdem kerja sama-sama teman Ahok begitu Isa? Ya, begini, bahkan sebelum akhirnya memutuskan Pak Heru menjadi calon wakil dan mengarah pada independen, kita pun sudah memulai membantu mengumpulkan KTP itu. Jadi sebelum memutuskan apakah independen ataupun parpol, kita sudah mulai. Kenapa? Karena buat kita penting juga untuk berkoalisi dengan rakyat, gitu ya. Koalisi ini kan tidak hanya harus dibangun dengan partai politik saja, nah, tapi dengan pemilih yang rasional, sudah ada inisiatif-inisiatif sendiri dari masyarakat. Ya bagi Partai Nasdem tidak ada salahnya juga kita juga berkoalisi dengan partisipasi masyarakat yang sudah bergerak. Bagaimanapun kelihatan ada dukungan cukup besar gitu ya, kalau sekarang lebih dari 700 misalnya gitu. Betul, ya. Betul. Oke, Pak, PDI Perjuangan tapi tidak kemudian memikirkan hal-hal seperti ini. Jadi gini, bagaimana kemudian ikut ke dukungan warga gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda antara mendukung dan mengusung. Di dalam proses pilkada ini gitu. Baiklah. Nah kalau saya mendukung, kalau PDI Perjuangan itu partai satu-satunya partai yang bisa mengusung di pilkada DKI karena kita punya 28 kursi, 28 kursi itu lebih dari 20%. Nah yang lain harus bergabung. Nah di dalam proses ini ya kita lihat bahwa ada teman-teman Ahok yang juga memperjuangkan melalui jalur independen. Sebenarnya hubungan dengan Pak Ahok sangat bagus dan selama ini juga tidak ada masalah gitu, tidak ada persoalan sama sekali gitu. Nah, kalau Mas Taufik Basari berhubungan berkomunikasi dengan teman-teman Ahok, teman Ahok, PDI Perjuangan pernah nggak suatu kali berbicara dengan teman Ahok? Ya kita nggak tahu juga teman Ahok yang mana gitu, karena sekian ribu orang. Tapi artinya beberapa kali saya secara pribadi pernah ketemu gitu ya, pernah ketemu di dalam forum-forum. Walaupun kan di media ada nama-nama gitu kan yang mereka yang gini, jadi kalau soal mengusung ini kan sebenarnya PDI Perjuangan bisa mengusung Pak Ahok juga gitu.
karena dengan 28 kursi tadi bersama dengan kalau teman-teman Ahok mau menjadi juga memberikan dukungan bisa. Cuma mereka menghendaki mereka yang mengusung. Mereka yang mengusung. Itu yang akan menjadi pertimbangan terbaiknya pada Demokrat. Sikap partai politik yang terkesan menunggu dan pasif disesalkan pengamat politik Ray Rangkuti. Menurutnya keengganan partai politik mendekati figur yang berpotensi merupakan bentuk kesombongan politik. Hitungan mereka sih menurut saya sederhana ya, elektabilitas ya. Kalau elektabilitasnya tinggi mereka mestinya berminat. Nah masalahnya menurut saya adalah partai-partai ini nggak mau datangin orang gitu loh. Jadi seolah-olah harus orang yang datang ke partai gitu. Jadi ada unsur jumawa lah di dalam gitu. Ini kan kami partai, orang gede, orang besar. Kalau kita lihat argumen-argumen dari PDI Perjuangan juga kan kemarin begitu tuh kan. Kita ini kan partai, kita ini udah dapat suara sekian, bla bla gitu. Jadi seolah oleh karena itu bukan mereka yang melamar, tapi mereka yang dilamar, kira-kira gitu. Meski banyak pihak mendukung majunya Ahok sebagai calon gubernur DKI melalui jalur independen, namun tindakan tersebut dikritik partai politik. PDI Perjuangan bahkan menuding sebagai bentuk deparpolisasi. Tim Liputan Metro TV. Basuki Cahayapurnama atau Ahok memutuskan berlaga di Pilkada 2017 melalui jalur perseorangan. Teman Ahok yang menjadi ujung tombak pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono berkejaran dengan waktu untuk memenuhi syarat minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang saya hormati Gubernur DKI Bapak Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama hadir di Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jakarta Januari lalu. Ahok duduk di barisan depan bersama para kepala daerah kader partai pemenang pemilu 2014 itu. Ahok bukan kader PDI Perjuangan, namun dia sudah dekat dengan Megawati Soekarno Putri sejak menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menuju pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Jakarta tahun 2017, Ahok berharap dukungan dari partai yang menguasai DPRD Jakarta ini. Terlebih, Ahok merasa cocok berduet dengan Jarod Saiful Hidayat, memimpin Jakarta. Namun Senin lalu, Ahok memutuskan bersama teman Ahok maju lewat jalur perseorangan atau calon independen. Ahok memilih Heru Budi Hartono sebagai pasangannya. Heru tak lain adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta yang ditunjuk Ahok memimpin badan itu sejak 2015. Pria kelahiran Medan ini telah 20 tahun berkecimpung sebagai pamong atau pelayan masyarakat di Jakarta. Ahok adalah petahana atau incumbent yang paling tinggi elektabilitasnya. Dalam survei CSAS Januari lalu, elektabilitas Ahok hanya bisa disaingi Ridwan Kamil dan Tri Risma hari ini. Selisih elektabilitas antara Ahok dengan Kang Emil dan Bu Risma sangat lebar. Belakangan, sejumlah nama yang mengincar posisi calon gubernur beredar. Ada Yusril Iza Mahendra, Adi Aksa Daud, hingga Sandiaga Uno. Namun sampai sekarang, semua masih cair. Selamat berjumpa kembali dalam The Headlines dan topik kita kali ini adalah Ahok maju melalui jalur perseorangan. Kami sudah mengundang Andreas Ferreira, salah satu ketua DPP PDI Perjuangan. Lalu ada Taufik Basari, ketua DPP Partai Nasdem. Dan di sebelah kiri saya ada Gun Gun Haryanto, peneliti politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Serta Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di The Headlines. Sebelum kita mulai, saya mau konfirmasi pendek. Nasdem tetap dukung Ahok walaupun dia sudah maju dari jalur independen. Ya, dari awal kita tetap mendukung Ahok meskipun maju dari jalur independen. PDI Perjuangan tampaknya tidak lagi, begitu ya? Ya,
kita juga belum pernah menyatakan mendukung. Jadi sebenarnya gini, soal Pak Ahok kan beliau yang selama ini mengatakan mendekati bahwa PDI Perjuangan. Kemudian beliau juga yang meninggalkan PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya prosesnya itu kan masih jauh lah gitu, karena kita masih di dalam proses penjaringan dan kemudian masuk ke dalam. Buat PDI Perjuangan masih jauh, tapi Ahok sudah mungkin tidak punya kesempatan lagi gitu ya. Harus terdesak oleh waktu dan maju lewat jalur perlawanan. Saya memang melihat seandainya kita di tempatnya Ahok ini ya, kita melihat ini ada problem waktu kan. Sementara dari PDIP, Ibu Mega kan ingin PDIP itu ikut prosedur, jadi ini harus diputuskan oleh Ketua PDIP DKI gitu kan. Nah, sementara Ahok melihat kalau menunggu itu ada ketidakpastian, ada pengalaman disiplin PDIP ini tidak selalu bisa diandalkan. Contohnya kan di Surabaya, kasus Ibu Risma. Nyaris Ibu Risma itu Enggak dimajukan. Enggak dimajukan. Padahal dia orang yang beda kasusnya beda. Iya, memang tidak persis bukan sama. Karena partai, tapi itu karena sistem pemilu pada waktu itu soal calon perseorangan, bukan karena PDI Perjuangan. Iya, saya betul. Tidak persis sama seperti itu. Tapi kan ada soal kasus Ibu Risma dan wakilnya. Ini memang kemampuan PDIP untuk memegang lokal partai itu juga tidak jadi jaminan lah gitu loh. Bukan saya bilang itu pasti loh, tapi tidak bisa dijadikan jaminan sementara waktu udah ini. Jadi risikonya terlalu besar buat Ahok. Jadi sudah menurut Mas BM sudah tepat lah ya. Sekarang ini diambil putusan maju. Bukan sudah tepat. Kalau saya jadi Ahok nggak punya pilihan lain. Nggak punya pilihan lain. Pasti salah satunya adalah pergerakan incumbent dan Pak Ahok elektabilitasnya paling tinggi sampai hari ini. Berdasarkan survei ya. Sehingga ketika dia jadi atau tidak jadi diusung partai, pasti skema-skema koalisi dibaca menjadi hal yang urgent untuk partai politik. Contohnya misalnya kalau kemarin Pak Ahok jadi chemistry itu terbangun dan kemudian real menjadi dukungan politik PDI Perjuangan, tentu yang lain-lain itu kemudian akan menurut saya konsolidatif. Konsolidatif pada paling tidak minimum-minimumnya 2 skema koalisi. Ya kan kalau kita bicara peta DKI, pertama yang kemarin ya sebelum Pak Ahok keluar itu kemungkinan PDI Perjuangan ya kan yang menjadi pilar dengan taruhlah partainya Mas Nasdem, kemudian bisa saja dengan Hanura kah, dengan misalnya dan PKPI kah. Yang kedua tentu bicara skema koalisi yang juga sama besar di DKI di suara kedua ya. Kalau Partai Gerindra, PKS dan beberapa partai tengah. Dan tentu Golkar dan Demokrat itu juga pergerakannya kan masih dinamis. Sehingga kalau Pak Ahok kemarin jadi didukung oleh PDI Perjuangan, yang lain pasti harus mengonsolidasikan kekuatan kan gitu. Iya, dan sekarang kalau maju independen, yang lain juga harus konsolidasi. Begitu Mas Taufik Basari ya? Iya, dari awal kita sudah nyatakan bahwa